Mungkin Pak Tita di rumah ada satu ruangan yang isinya monitor semua. Bisa jadi Bapak sebenarnya diem-diem mantengin news teman-teman. Serius nih, jadi trader mesti begini amat. Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Pertama kali bareng saya Bill Steven dan seperti biasa udah ada Pak Tito. Ya, halo. Kali ini udah nggak sama konsultan Pak. Sama tim kreatif, tim yang biasa di belakang kamera. Iya, yang ada saya yang bingung. Tim kreatif ngajakin bikin video mau ngomongin apa. Karena biasanya kalau ngomong sama konsultan tuh semuanya berat-berat. Metode, backtest tuh udah capek Pak. Kita yang di belakang kamera tuh capek. Nah terus? Kadang-kadang rooming. Gak nyambung. Makanya kita pengen bahas yang basic aja dulu Pak. Basic. Jadi kita sebenarnya selama ini punya pertanyaan nih. Diem-diem di belakang kamera kita bertanya-tanya. Apakah selama ini Pak Tito bener-bener 100% seorang trader teknikal? Basic. Kirain kalau tim kreatif yang bikin video nggak ngomongin trading. Itu kan nggak trading Pak. Ini hanya basicnya aja. Bener dong. Bisa jadi Bapak sebenarnya diem-diem mantengin news teman-teman. Enggak. Bener dong. Enggak. Saya full technical, 1000% technical. Ya 1000% technical, 1000% technical. Tapi kan trader Pak, trader pasti mengalami proses pencarian jati diri. Wih, berat ya. Anak Ya kreatif dong. ngomong berat juga. Kalau dulu kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk. Ya udah saya trader technical, nggak mungkin dong. Oh enggak. Tuh makanya kita pengen tahu story behind. Oh, iya. Ya dulu sih pernah pakai news. Nah itu, tolong dibongkar. Ini ceritanya nggak enak juga. Jadi gini, trader mana sih yang dulunya nggak apa ya mempelajari news lah atau wah katanya kalau ada news begini, kalau ada news begitu gitu kan. Ya pasti kan saya ikutan ketularan. Ya. Dan momen ketularannya sebenarnya saat saya lagi loss waktu itu. Lagi loss dari trading biasanya profit, terus loss tiba-tiba nih. Begitu loss kan saya cari tahu kan, ini kenapa nih loss nih? Lossnya margin call lagi kan soalnya kan. Kalau zaman dulu sih mungkin tuh namanya cari-cari alasan ya Pak dulu ya. Kalau sekarang bilangnya cari alasan. Sekarang bilangnya cari alasan. Kalau dulu kan mau belajar. Jadi saya tanya ke teman. Ini kenapa nih? Kok turun malahan? Gitu kan. Oh, harusnya kan naik gini. Oh enggak katanya. Ini barusan karena ada berita suku bunga tuh katanya. Suku bunga ini apaan? Berita suku bunga. Kan iya kalau ada suku bunga begini gini. Oh, intinya suku bunganya hijau gitu kan. Oh, begitu ya. Ya sudah deh, saya belajar lah hal baru di situ. Udah, saya mulai pelajarin. Pelajarannya hanya batasan hafalan nih. Kalau ada berita suku bunga, datanya warna hijau, harganya turun, selesai. Nyari yang gampang-gampangnya aja nih sebenarnya. Ya kan hafalan. Udah, lain waktu muncul lagi nih. Suku bunga yang saya inget nih. Ya kan, oh ada kan Forex Factory biasa dong. Dan Forex Factory forecastingnya hijau nih, sell, beres gitu kan. Naik. Saya tanya lagi dong. Ini suku bunganya hijau. Gitu kan kok naik? Oh iya, nggak kan soalnya kemarinnya baru ada berita non-farm payroll. Dari non-farm payroll kita juga harus ngecek lagi dari GDP-nya gini. Ini apa dia ngomong apa? Jadi ngejelimet nih. Bahasanya saya nggak ngerti semua. Ya pokoknya singkat cerita saya langsung ribet amat sih, gitu kan. Masa aja kita cuma mau trading urusan 50-100 pips? Saya masih tahu ini semua nih. Ya namanya juga mata uang negara. Gitu. Terus saya tetap bilang, tetap aja, ini 50-100 pips, saya harus nganalisa satu negara. udah kayak mau jadi presiden gitu. Ya benar. Terus dia bilang, ya begitulah trading karena fundamental gini. Wah di kepala saya tetap ribet nih. Gitu kan. Serius nih, jadi trader mesti begini amat. Kayak nggak seribet ini gitu ya Pak. Iya, dan ya belajarnya males jadinya kan. Pasti males dong. Karena banyak banget faktornya, saya ngerasanya. Dan enggak lah, males lah. Gitu kan. Udah, sampai akhirnya ya saya coba cari tahu lah akhirnya kan. Masa iya sih nggak ada trader yang teknikal. Nah ini nih, mencoba cari kesamaan. Iya, sebenarnya biar saya bisa debat balik lagi. Karena kan posisi teman saya waktu itu lebih ngerti. Saya cari-cari lah, saya browsing. Ketemu saya. Ada ternyata? Ada. Wah trader fenomenal. Bener-bener mendunia dan dia punya hedge fund. Gitu kan. Ini trader namanya James Simmons. Yang biasa dikenal dengan Jim Simmons. Dan dia memiliki sebuah hedge fund. Sebuah hedge fund yang benar-benar secara performa sebenarnya jauh lebih fenomenal dibanding Warren Buffett.
Karena dia pernah dia pernah berhasil membukukan itu 66% 1 tahun. Skala hedge fund. Performanya lebih gede daripada Warren Buffett. Jauh lebih besar. Yeah. Kan? Dan yang kedua, Warren Buffett kan investor. Yang ini trader. Yeah. Gitu kan. Wah, saya bilang ada nih. Ini saya dia baca, nih. Nah ini dia kan. Saya baca. Ini full technical. Yeah. Pendekatannya hanya melalui statistik. Saya bilang ini ada. Udah nggak salah, saya technical aja lah. Itu momen Bapak semakin yakin. Iya, dan saya debat lagi. Ini ada nih, udah. Saya bilang, iya tetap aja, tapi kan harus diperhitungkan begini, harus diperhitungkan segala hal harus diperhitungkan. Yeah. Dan sebantahan saya cuma satu, yang habis itu langsung diem teman saya nih. Apa tuh, Pak? Saya pelajarin fundamental, saya pelajarin technical, dua-duanya saya pelajarin, ujung-ujungnya sama-sama bisa loss. Oh iya benar. Iya benar. Dalam artian ujung-ujungnya sama-sama soal probabilitas. Iya. Benar nggak? Benar. Kalau sama-sama ujungnya probabilitas, saya pilih yang lebih mudah untuk dihitung. Iya. Bener dong. Lebih mengandalkan angka. Iya kan. Ya, kalau technical polanya berapa kali keluar jelas. Iya. Ya kan. Berapa kali berhasil, berapa kali gagal jelas. Iya. Ya kan. Kita mau buy, mau sell, angkanya semua jelas. Iya. Technical. Kan fundamental saya nggak ngerti gimana cara ngitungnya. Iya. Kan? Gimana cara backtestnya? Iya. Saya pilih yang lebih gampang lah. Namanya ya males gitu kan. Tapi kalau saya berandai-andai, Bapak yang udah trading for living itu pakai technical. Boleh nggak kalau kita berasumsi bahwa ya udah, gue kayaknya mending kayak Pak Tito aja, technical aja. Daripada gue mikirin fundamental. Nggak, kalau itu pilihan. Kalau itu pilihan, saya nggak bilang bahwa fundamental nggak kepake, gitu kan. Tapi kalau mau pakai technical aja, ya oke, nyatanya bisa jadi, gitu kan. Satu, kenapa? Karena ada orang yang tradernya dia mengandalkan fundamental, dan nyatanya bisa berhasil, gitu kan. Tapi ada juga orang yang memadukan keduanya, bisa berhasil. Dan jadi nggak fair kalau dibilang, wah jangan pakai technical, jangan pakai fundamental, itu nggak fair, gitu kan. Dan simpelnya kan. Kalau saya ceritanya saya ahli karate, Bill ahli taekwondo, kan? Apakah karate lebih baik daripada taekwondo? Kalau itu enggak dong, kan? Ujung-ujungnya ini sama-sama bela diri, situ ahli taekwondo, saya ahli karate, sama-sama bela diri, kan gitu, gitu kan? Jadi itu pilihan. Ya kan? Itu cocok. Setuju dong kalau itu. Setuju. Tapi yang menguatkan saya lagi, kenapa saya benar-benar makin mantep sama technical. Jim Simmons di masa lampau, di masa modern ada yang tradingnya pun full technical dan benar-benar perusahaan forex. Boleh cari nanti namanya XTX Markets. XTX Markets. Kenapa dengan XTX Market? Itu satu perusahaan besar dan tradingnya full algorithmic trading. Algorithmic pasti itu technical dong. Sistematis dong. Sangat-sangat sistematis, sangat-sangat menggunakan program. Iya. Iya kan? Dan besarnya nggak main-main. Ini benar-benar di forex kalau ini. Seberapa besar, Pak? Ini dia. Ya maklum kan saya nggak tahu. Sekarang gini, total transaksi dunia di forex itu per data 2019 itu 2.400 triliun US dollar. Oke? Angkanya nggak kebayang kan tuh. Nolnya berapa nggak tahu kan? Enggak, saya skip aja Pak, itu kebanyakan Pak. 40% dari market. 40% dari market ini dipegang oleh 5 pemain besar lah. Bisa dibilang 40%-nya. 40% transaksi itu. Nomor 1 ada JP Morgan. Udah pasti. Siapa nggak tahu JP Morgan? Benar. Nomor 2 ada Deutsche Bank. Bank, jelas. Ya. Nomor 3 Citibank. Bank lagi nih. Masih bank ya. Nomor 5 UBS. Ini di skip jangan-jangan dia nomor 4 berarti nih ya. Nomor 4 bukan bank. XTX Markets. Dan ini perusahaan baru 7 tahun. Dan dia bertahan di antara para banking ya Pak. Kebayang nggak betapa besarnya? Iya. Technical segitu besar. Bisa menggerakkan harga dunia. Gimana saya nggak makin mantep bahwa pilihan saya bener, jalur yang saya pilih bener, pendekatan saya bener, ya makin saya seriusin lah. Full technical aja. Benar. Ya oke, kita ngomong kalau technical, iya oke, Pak Tito technical. Tapi kan itu kita mengacu sama forex-nya nih. Tradingnya ya kan, tradingnya technical. Tapi
seiring berjalannya waktu dari Bapak dulu pencarian jati diri sampai akhirnya trading for living, itu kan kalau yang tadi kita ngomong perjalanan trading ya. Yeah. Tapi selama proses itu kan ada yang namanya perubahan mindset. Gaya berpikir Bapak kan akan pelan-pelan berubah dong, ngelihat fakta baru, fakta ini, fakta itu. Oh akhirnya merubah Bapak sampai jadi Bapak yang hari ini. Apa yang ngerubah kira-kira Pak? Duit. Nomor satu pasti duit, benar. Gak munafik lah, duit. Iya. Duit merubah segalanya. Iya. Gitu kan? Gak mungkin duit doang dong Pak. Tapi enggak. Kalau dibilang apa yang benar-benar ngerubah saya atau tadi urusannya ke mindset ya? Mindset saya sebenarnya ada sosok yang menjadi idola saya dan akhirnya menjadi kiblat saya untuk berpikir yang benar-benar menjadi panutan saya. Ada sosok lain ternyata? Ada sosok lain. Kalau itu kan dari unsur tradingnya. Iya. Trading dan hanya menguatkan saya bahwa technical jalur yang benar, selesai. Tapi dalam pendekatan berbisnis, lalu pendekatan dalam mengembangkan ide, dalam hal apa ya, bermimpi, itu justru bukan seorang trader. Siapa tuh orang? Saya yakin semua orang pasti kenal sosok sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat legendaris. Almarhum Steve Jobs. Okay. Kalau begini udah terlalu legend Pak. Ya memang beliau lah yang... Gak mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kalau Steve Jobs. Kalau nggak tahu kebangetan. Kalau nggak tahu cari dulu teman-teman, baru kita ngobrol lagi. Benar dong? Itu benar. Tapi kenapa dengan Steve Jobs? Saya sangat mengagumi Steve Jobs. Maksudnya dari sisi apa ya, pola pikirnya, mindsetnya, keberaniannya untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya, idealismenya, semuanya itu amazing buat saya. Dia benar-benar berani melakukan hal yang besar, berani kayak menentang peradaban gitu kan. Ya kita sama-sama tahu sejarahnya Apple lah. Menentang peradaban dia. Kayak menentang peradaban. Zaman lagi di mana dia udah mikir kemana. Iya. Dan memikirkan every single detail. Hal-hal detail dia pikirin untuk sebuah kesempurnaan. Gitu kan? Benar. Dan yang paling penting dia memikirkan di bagaimana ini bisa berimbas untuk banyak orang. Gitu. Jadi itulah yang menjadi wah hebat nih orang. Kagum saya. Apalagi waktu itu habis nonton filmnya kan. Wah, emang nggak salah. Saya jadi dia sebagai panutan. Tadi Bapak ngomong berimbas ke banyak orang, dong, benar. Berimbas ke banyak orangnya Steve Jobs udah terjadi, Pak. Kalau di kita gimana? Itu berat kan, Pak? Di balik fakta dunia forex yang sekarang, ya Bapak kita sama-sama tahu, amburadul sekarang. Iya, dari dulu. Makin berat dong. Iya. Gimana tuh? Kalau dibilang makin berat, kan ini cuma tinggal berat dianggap sebagai rintangan atau berat dianggap sebagai tantangan. Umumnya rintangan. Iya kan, Steve Jobs akan menganggap itu tantangan. Benar. Berhubung kiblat saya ke Steve Jobs, saya anggap itu sebagai tantangan. Iya. Benar dong? Saya cari makan di sini, saya hidup dari sini, saya benar-benar hidup dari trading. Bagi saya ini hanyalah tantangan. Bagaimana saya bisa memperjuangkan industrinya. Iya. Tapi kan capek, Pak. Ya capek. Kalau nggak makan. kita maksudnya yang simpel-simpel aja, lumrah-lumrah aja lah. Kalau nggak makan. Gitu kan. Jadi why not? Kenapa nggak diperjuangin? Toh saya dapat duit dari sini. Gitu, lawan saya siapa sih? Ya. Yang gini-gini teman-teman kelihatannya simpel tapi sebenarnya nggak berat ini sebenarnya. Oke, kalau tadi kita ada namanya Jim Simons ya kan. Lalu kemudian ada Steve Jobs. Itu menginfluence Bapak dari beberapa hal-hal sisi-sisi lain lah sebenarnya. Yang lain yang kita juga pengen tahu, tim-tim kreatif nih sebenarnya. Ini Pak Tito ini kan forex banget gitu. Bener dong, forex banget. Apa sih yang beda Pak dari ngejalanin forex yang dulu dan sekarang? Apa yang berubah? Apa yang ngerubah diri Bapak? Dalam hal trading atau hidup saya? Hidup Bapak dong. Kan trading for living. Trading for living itu kan dari sisi pekerjaan utama ya. Iya. Tapi kalau ngerubah hidup saya, ngerubah segalanya. Kita bicara yang paling simple, yang langsung berasa banget impactnya di saya adalah bagaimana forex mengubah kehidupan saya. Saya terbiasa menjadi orang yang selalu memikirkan resiko di depan. Jelas, itu sangat forex ya. Sangat forex. Gitu kan? Yang dulunya enggak. Dulunya saya cowboy banget gitu kan. Terus saya terbiasa menjadi orang yang sangat-sangat realistis. Realistis dalam artian apa ya, bisa benar-benar mikir simple bahwa dalam hidup ini semua cuma soal probabilitas. Nggak ada yang enggak.
Ini sampai ke hidup-hidup masalah probabilitas nih Pak ya? Iya emang bener kan? Iya benar sih. Emang bener kan? Kedengarannya simpel padahal. Iya emang simpel gini. Kalau kita bicara probabilitas, kalau saya angkat gelas ini, ya kan, lalu saya mau minum, Ya. ada nggak probabilitas bahwa air ini akan tumpah? Ya ada. Probabilitas. Ada. Ya kan? Kalau saya keluarin handphone, saya mau telepon Bill, ada nggak probabilitasnya saat saya pencet nggak tersambung? Ada Probabilitas. Ada. Kita lagi syuting, ada nggak probabilitasnya tiba-tiba mati lampu nih? Ada. Probabilitas dalam hidup ini semuanya. Iya. Dan sejak saya menerapkan itu dalam hidup saya jadi lebih tenang. Lebih tenang itu benar-benar tenang. Mobil saya disenggol motor, ya sudah memang ada probabilitasnya. Benar. Bener, maksudnya nggak perlu dipermasalahkan. Iya. Gitu. Memang ada probabilitas untuk itu terjadi. Diamin aja. Mobil kesenggol tenang ya Pak ya? Iya. Iya, maksudnya itulah perubahan yang benar-benar berdampak bagi saya sangat-sangat positif. Iya. Dampaknya. Nggak perlu mempermasalahkan hal-hal yang memang akan terjadi gitu kan. Iya. Kalau saya sih sebenarnya nganggapnya ya, kalau Bapak yang ngomong sih kedengarannya kayak gampang, simple. Cuman sebenarnya kayak ribet gitu loh Pak. Enggak lah, itu kan juga bisa terjadi banyak sedikitnya juga gara-gara duit lagi. Makanya itu nomor satu duit ya. Nomor satu duit. Ya kan maksudnya nggak tiba-tiba begitulah. Ya kan dulu pertama kali punya mobil kesenggol juga, kenapa nih? Ganti, ribut dulu kan. Terus kan minimal debat dulu. Makin kesininya kan enggak. Iya. Ya kan? Tapi makin kesininya makin dipikirin, makin menerapkan apa ya, hal-hal yang berlaku di forex, ya memang probabilitas. Iya. Gitu. Tapi memang itu setelah hidup saya banyak berubah itu aja. Iya, oke. Kalau yang tadi kan barusan tuh lebih ke cara pikir gitu. Bapak mikirin resiko dulu, hidup lebih realistis. Terus masalah probabilitas. Ini kita ngomong yang hidupnya yang beneran nih Pak. Apa sih yang paling berubah? Contoh, dulu nggak mungkin ujuk-ujuk punya mobil kayak sekarang dong. Jangan kan punya mobil. Dulu saya kurus begeng, sekarang gemuk gitu aja. Kalau itu kita semua tahu ya teman-teman ya. Buat yang nonton dari dulu emang kurus dulu. Apalagi selain itu Pak? Ya dari nggak punya mobil jadi punya mobil. Sampai saya ingat tuh mobil pertama saya Yaris. Itu benar-benar duit dari forex. Mobil pertama saya beliin Yaris. Saya cuma setahun pakai, saya kasih ke mama saya. Saya beli lagi BMW. Ya oke. Tahun. Itu terus ya kalau mau diurutin banyak ya. Maksudnya hal-hal yang dulu saya nggak punya jadi punya. Sepele bilang gitu. Zaman saya muda, zaman saya kecil nggak ada tuh saya namanya punya sepatu banyak. Iya kan? pasti. Akhirnya begitu saya pegang duit, saya beli sepatu banyak. Yeah. Mau Adidas, mau Nike, yeah. Gitu kan, mau apapun ya beli. Biarpun gitu. Ujung-ujungnya ada yang nggak kepake sebenarnya Pak. Banyak. Yeah. Terus waktu saya kecil juga kita nongkrong, satu tongkrongan motor saya paling jelek gitu kan. Ya paling ketinggalan zaman sendiri lah bisa dibilang. Enggak. Mending motornya aja apa? Lebih gampang. Bayanginnya lebih gampang. Motornya kalau ini ketahuan umur sebenarnya jadi. Apa yang di Jogja itu sebenarnya yang pertama? Yang mana ya Jogja banyak? Ada yang di kantor Jogja yang paling pojok. Oh iya itu motornya. Oh. Motor Astrea Prima. Kalau ada yang tahu Astrea Prima ya itulah motor waktu saya zaman SMP, SMA sampai kuliah pakai motor itu. Dan itu motor turun-temurun. SMP sampai kuliah? Iya. Bertahan tuh motor ya Pak, sampai kuliah? Ya gitulah. Dan turun-temurun? Mau nggak mau karena nggak ada gantinya bertahan. Iya. Itu motor turun-temurun dari mama saya yang pakai ke kakak saya terus baru ke saya. Gitu. Jadi simpelnya gini kalau disebutin banyak. Ya kan? Simpelnya dalam kehidupan saya akhirnya setelah trading for living, setelah ada forex, saya bisa membeli kembali masa muda saya. Membeli. Taruh. Bapak ngomongnya mulai keberatan nih. Dicontohin, jangan kayak gitu. Iya tadi, contoh gampangnya kan sepatu, dulu nggak punya banyak, sekarang punya banyak. Ya. Dulu teman-teman depan naik mobil, saya masih naik motor, saya beli mobil. Ya. Gitu kan, mau ganti mobil, ganti aja mobil. Motor saya sekarang punya banyak, ya kan, karena memang saya hobi motor dari sejak SMA. Ya. Bahkan ada hal yang jauh lebih sepele lagi. Apa tuh yang paling sepele? Jauh lebih sepele gini. Saya nggak tahu. Bill akan ngerti apa enggak, teman-teman akan ngerti apa enggak. Kita coba. Saya waktu SMA kan suka ke mall gitu ya. Ya. Ke mall, saya lihat dari lantai 3 nih ke lantai 2 kalau di Mall Kelapa Gading ya. Itu ada Excelso. Ya. Kopi Excelso. Ya kan? Dan di situ banyak orang nongkrong di situ. Kalau zaman itu lagi booming ya berarti ya? Iya, zaman dulu kan kopi cuma ada apa sih? Excelso, Coffee Bean, Starbucks. Iya. Nggak semarak sekarang. Iya. Dan saya ngeliat orang-orang nongkrong di situ, enak aja jadi orang kaya ya, kayak gitu tuh orang kaya nih, ya kan nongkrong kayak gitu ke santai, gitu kan, udah
Waktu saya megang duit, salah satu hal yang saya lakuin pertama adalah saya pengen tahu rasanya duduk di situ. Saya kayak Excelso, saya duduk di situ. Kesampean ya? Kesampean. Iya. Walaupun setelah itu saya bingung. Ngapain ya? Ternyata gini doang. Oh ngopi. Lah kan ngopi dulu. Iya ngopi di Excelso ternyata gini doang. Kok orang tahan sih sampai berjam-jam? Kopinya udah habis nih mau ngapain lagi? Ternyata nggak seasik itu ya Pak? Nggak seasik itu. Jadi ya sesepele itulah. Maksud saya membeli masa muda tuh hal yang dulu saya pikir masih muda, oh itu orang kaya tuh, orang kaya. Apa yang orang kaya lakukan, saya coba lakukan sekarang. Gitu loh. Sampai habis cobain aja dulu Ya, semua saya coba. Ya. Gitu mau bepergian kemana, oh kalau orang kaya perginya ke sini saya coba. Oh kalau orang kaya ke Hotel Bintang 5 saya coba. Ya. Biasa aja juga lama-lama. Biasa aja ternyata ya? Ya enak, tapi lama-lama ya udah. Saat udah dicobain akhirnya ya sudah lah. Iya. Iya. Tapi kalau itu kan kita ngomong eksternal kali ya. Saya pengen tahu sebenarnya penasaran juga. Kalau di rumah, kira-kira nih, sesosok orang yang sudah trading for living ini, Bapak Tito, ngapain aja sih sebenarnya? Di rumah ngapain? Di rumah makan, mandi, tidur lah. Lah, di rumah ngapain? Coba. Emang orang kalau di rumah ngapain kalau bukan makan, mandi? Ya benar, tapi kan Bapak trading. Bisa jadi teman-teman ada yang berpikiran bahwa mungkin Pak Tito di rumah ada satu ruangan yang isi monitor semua. Nggak ada. Namanya trading for living. Nggak ada. Di rumah saya nggak bikin ruang kerja. Jadi di rumah cuman ya udah family time aja udah berarti. Iya, masa bawa kerjaan ke rumah saya harus stressful dalam rumah. Iya, maksudnya emang fun, emang enjoy, tapi ngapain bawa kerjaan ke rumah? Di rumah ya saya menikmati rumah. Ya, kegiatan-kegiatan rumah. Waktu rumah aja udah ya. Iyalah, mau ngapain lagi? Agak susah saya percaya Pak. Serius? Masa iya? Orang trader yang udah trading for living di rumah? Apa hubungannya? Ya bener. Atau gini deh, boleh nggak nanti kita janjian saya ke rumah Bapak? Nggak usah janjian, main aja langsung ke rumah. Anytime boleh. Boleh, berarti boleh bikin konten di sana nih. Kok bikin? Ya bikin konten supaya teman-teman bisa lihat. Enggak, kalau bikin konten enggak. Boleh dong. Enggak dong, lain dong. Nih kita ngomong rumah nih. Dengan rumah biar gimana pun itu urusannya privacy. Itu kehidupan saya pribadi. Mau ngapain saya ngumbar-ngumbar kehidupan saya pribadi? Iya betul. Enggak. Kalau konten enggak. Tapi bentar dulu, saya nggak terima kalau gitu. Kan sebenarnya sama aja nih kayak Bapak Instastory di rumah. Anak lagi main, rumahnya tetap kelihatan. Bener dong? Iya sih. Kita sedikit-sedikit udah ada bayangan, oh Bapak Tito tuh kayak gini gitu. Yaudah. Dari Instastory. Ya udah dong berarti. Sekarang kita jadiin konten. Ya tipis-tipis habis itu kita ngobrol. Udah boleh. Enggak. Ini rumah nih. Kan izinnya bukan dari saya doang kalau rumah. Ya. Gini nih. Biar kata udah trading for living, teman-teman, ternyata ada satu izin lagi yang dibutuhkan dari orang rumah. Tapi bukan suami takut istri ya. Ini namanya kompromi. Ya, nanti pasti diizinin lah, Pak. Iya. Mungkin kalau untuk area-area yang memang udah pernah saya post di Instastory, mungkin masih oke. Boleh. Tapi kalau sampai area-area semua satu rumah, area private ya nggak lucu. Kita tipis-tipis aja, habis itu kita ngobrol-ngobrol. Ya boleh, saya bikinin kopi. Wih, mantap nih. Habis itu kita ngobrol personal life-nya Pak Tito di rumah ngapain aja. Ngomong santai aja. Oke ya. Asal jangan terlalu privacy, fine. Oke. Fine. Ya udah, berarti teman-teman tinggal tungguin aja next konten kita ngobrol di rumahnya Pak Tito. Oke ya, Pak? Celaka kalau ternyata bikin konten sama anak kreatif. Oke teman-teman, change your life. Bye.